Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sosialisasi solusi belajar di masa pandemi ini, yang kebetulan narasumbernya adalah rekan kita sendiri, rekan sejawat, yaitu Ibu Herlina Sinaga. Beliau sudah ikut pelatihan di pelatihan apa WRC ya, pembatik. Nah, bagaimana sosialisasinya dari Bu Hersi? Bu Hersi, langsung aja dipersilakan, Bu Hersi. Ya, terima kasih Bu Ambar. Salam hormat untuk Pak Marjuki, Pak Tamrin, seluruh tim manajemen dan Bapak Ibu guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa saya dan doa kita semua diberi kesehatan, diberi perlindungan di masa-masa yang mungkin cukup sulit buat kita di saat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sosialisasi, saya mau bercerita dulu bahwa kemarin mengikuti kegiatan lab pembatik yang di-share oleh Kepala Sekolah beberapa bulan lalu. Saya masuk level 1, terus lulus level 2 lagi sampai level 3, saya ikuti dan lulus terus Bapak Ibu. Dan dari DKI Jakarta kami ada 100 orang yang lulus di level 3 untuk masuk ke level 4. Namun untuk masuk ke level 4 itu hanya satu provinsi itu hanya dipilih 30 orang dan tanpa saya sangka juga, dan ternyata saya masuk 30 besar itu. Dipilih lagi 5 orang untuk wawancara dan 1 orang nanti akan menjadi duta rumah belajar mewakili provinsi untuk naik ke tingkat nasional. Nah, salah satu tugas level 4 itu adalah materinya semua tentang berbagi. Jadi kami mensosialisasikan tentang salah satu portal sumber belajar dari kementerian, dari Kemdikbud. Saya share screen ya Bapak Ibu ya, saya izin ya. Oke, jadi tentang rumah belajar Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ini, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, baik Bapak Ibu, jadi saya mau berbagi tentang salah satu sumber belajar yang dapat kita gunakan sebagai referensi untuk pembelajaran kita, yaitu rumah belajar. Ini adalah halaman utama, nanti kita coba masuk ke dalam. Saya akan cepat saja Bapak Ibu mengingat waktu dan masih ada yang harus dibahas lagi dari bidang kurikulum dan lainnya. Apa itu portal rumah belajar? Rumah belajar adalah portal pembelajaran milik Kemdikbud. Jadi ini resmi punya kementerian ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah menggunakan ini. Mungkin sama-sama saya mau mengingatkan kembali, dan buat yang belum, mari kita simak bersama-sama. Jadi di dalam portal rumah belajar itu ada video pembelajaran, konten-konten dan baik berbentuk audio maupun video dan materi-materi yang bersifat web ya Bapak Ibu ya. Lanjut, siapa yang bisa mengakses rumah belajar ini? Yang bisa mengakses adalah siswa atau peserta didik, guru, dan juga orang tua untuk membantu siswa anaknya dalam pembelajaran. Di portal rumah belajar ini ada jenjang pendidikannya mulai dari PAUD sampai SMK sederajat SMA. Jadi ada materi-materi pembelajaran mulai dari PAUD sampai dengan SMK sederajat. Nah, hasil survei Kementerian Pendidikan menghasilkan bahwa ternyata portal rumah belajar itu adalah urutan kedua aplikasi sumber belajar daring yang paling sering diakses selama BDR ya Bapak Ibu ya. Dan ini free access. Jadi ada kuota yang kita dapat dari kementerian, nah itu bisa diakses dengan itu. Ini alamat websitenya Bapak Ibu, kalau mau masuk pertama www.belajar.kemdikbud.go.id, bisa melalui Google Chrome, Mozilla, ataupun diakses melalui Internet Explorer. Nah ini dia ya Bapak Ibu ya. Saya akan langsung ke websitenya ya Bapak Ibu, biar kita lihat sama-sama. Ini adalah portalnya, ini alamatnya Bapak Ibu, Belajar Kemendikbud, atau bisa Bapak Ibu langsung searching atau cari di Google dengan kata atau kalimat rumah belajar, itu nanti akan muncul langsung ya. Ini akan muncul seperti ini halaman utamanya. Nah, di dalam portal rumah belajar ini ada
sumber belajar yang bisa kita gunakan. Ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Fitur utama itu adalah sumber belajar. Ini Bapak Ibu. Nah, di sumber belajar ini ada banyak materi yang disajikan, baik gambar, video, animasi, simulasi, dan sebagainya. Ini kita klik coba sekarang ya. Saya tidak login Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mencari saja atau melihat kita tidak perlu login. Tapi kalau kita mau mengundownload, kita harus login. Nah, akun yang bisa kita gunakan itu untuk login itu adalah akun Edu yang dari dinas ya Bapak Ibu ya. Nanti masuk lewat Google langsung. Kalau dari sini biasanya daftarnya itu harus pakai NUPTK dan sebagainya, agak ribet. Jadi saran saya kalau ada Bapak Ibu yang mau boleh masuk lewat Google nanti. Pertama Gmailnya udah harus login dulu. Nanti teknisnya nanti boleh Bapak Ibu saya akan bantu. Nah, ketika kita mau mencari materi, kita klik sumber belajar. Kita klik sumber belajar, coba sekarang, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah sumber belajar. Apa saja materi, apa saja? Nah, ini ada isinya konten, ada konten terbaru, populer, ada konten web juga ya. Jadi ada konten audio, video, ada konten web, kemudian tingkat pendidikannya dari jenjang ini paket A, paket C, paket B juga ada, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, saya coba buka yang SMA. Ini materinya seperti ini. Di sini kita bisa pilih kelasnya, kelas 10, kelas 11, 12. Kemudian mata pelajarannya di sini ada semua ke bawah, tinggal kita pilih. Atau boleh juga diklik di sini di pencarian. Misalnya kita mau cari tentang fotosintesis misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah ketik fotosintesis, saya enter. Nah, ini tinggal saya pilih. Ini materi tentang fotosintesis. Saya buka. Ini seperti ini isinya. Kemudian ada lihat selengkapnya. Kita mau tahu isinya seperti apa. Kita lihat seperti ini. Ada pendahuluan, ada indikator ya. Ini indikatornya sudah ada. Kemudian materinya sudah ada juga seperti ini. Nah, ini bisa kita klik, kita lihat seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini salah satu sumber belajar yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Tinggal dipilih. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga reaksi terang, reaksi gelap. Ini Pak Ramli ya yang paling mengerti. Kemudian ada latihan juga. Nanti tinggal diklik-klik aja Bapak Ibu. Kalau mau di-share ke anak-anak, nanti tinggal di-copy linknya. Tinggal boleh yang dari atas sini tinggal kita copy, baru nanti kita paste ke WA untuk disampaikan ke anak-anak atau ke Google Classroom ya. Itu sepintas Bapak Ibu tentang sumber belajar. Nah, selain sumber belajar, di dalam fitur utama ini Bapak Ibu, ada juga kelas maya. Kelas maya ini sebuah learning management system ya Bapak Ibu ya. Ini ada salah satu contoh kelas maya yang terbuka. Jadi kita bisa memanage kelas kita. Gurunya login, tapi caranya untuk masuk ke kelas maya ini sekolah kita harus daftar dulu ya Bapak Ibu. Sekolah kita daftar oleh admin, kemudian setelah admin daftar, nanti guru login, daftar, dan siswa juga login, baru bisa membuat kelas. Itu nanti di dalamnya ada kegiatan belajar 1, ini guru semua yang mengisi, diinput ke dalam kegiatan belajar 2, lebih rapi, jadi isinya boleh diambil dari sumber belajar lebih gampang gitu. Ini contohnya, ini materi SMP ya Bapak Ibu ya. Ini kelas terbuka, kelas maya terbuka. Nah, itu tentang kelas maya. Saya cepat aja Bapak Ibu karena waktu. Itu kelas maya. Kemudian fitur utama lainnya adalah bank soal. Bank soal ini kita klik, coba sekarang, nanti akan muncul bank soal seperti ini. Dari sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa SLB. Nah, ini ada kelasnya, kelas 10, kelas 11. Kalau kita belum login Bapak Ibu, kita tidak bisa mendownload soal-soal ini. Jadi sebenarnya soal-soal ini hanya untuk latihan saja buat anak-anak. Hampir sama seperti e-learning ya Bapak Ibu. Misalnya contohnya ini. Ujian matematika kelas 10, ini yang buat soal, durasinya 30 menit, nanti klik lihat. Nah, ini simulasi, kira-kira seperti ini, hanya untuk latihan ya. Jadi hanya untuk latihan, nanti anak-anak bisa lihat nilainya di sini.
seperti apa, kemudian hasil jawabannya kenapa salah, biasanya ada penjelasan. Ini harus diselesaikan dulu Bapak Ibu, nomor 1 sampai nomor 20 baru nanti bisa lihat hasilnya ya. Itu tentang bank soal di portal Rumah Belajar. Jadi pertama ada sumber belajar, kedua ada kelas maya, ada bank soal, dan yang terakhir adalah laboratorium maya. Laboratorium maya ini adalah simulasi praktikum laboratorium Bapak Ibu. Jadi waktu belum ada pandemik ini, biasanya sekolah-sekolah yang laboratoriumnya masih kurang, ini bisa memanfaatkan ini. Tapi kalau sekarang karena siswa ada di rumah dan tidak bisa ke sekolah, jadi bisa menggunakan laboratorium maya. Ini klik dicoba sekarang ya Bapak Ibu, dicoba. Nanti muncul tampilan seperti ini. Ini ada materinya, lab maya terbaru. Jadi ini untuk pelajaran matematika, kimia, biologi, dan fisika. Contoh ini Bapak Ibu ya, ini kita pilih yang SMA. Kita lihat di sini, kita mau lihat yang uji kandungan protein dalam makanan. Kita klik, lakukan percobaan. Ini kalau di-download harus login dulu Bapak Ibu, tapi karena hanya simulasi jadi saya tidak login ke dalam ya. Lakukan percobaan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kita bisa geser, kemudian ini tabung satu. Misalnya kita mau isi dengan susu sapi. Terus ini kita teteskan, diaduk. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ini lab mayanya seperti itu. Kita geser lagi, tabung 2 di sini mau isi dengan jagung. Misalnya volumenya berapa, ditetes. Nah, kira-kira seperti itu pemanfaatannya. Jadi untuk mata pelajaran fisika, matematika, kimia, dan biologi bisa menggunakan laboratorium maya untuk praktikumnya gitu. Kemudian berikutnya ada lagi selain fitur utama 4 tadi, ada fitur tambahan pelengkap pendukung Bapak Ibu. Fitur pendukung ini ada 6. Bukan dulu. Yang pertama itu peta budaya. Saya buka ya Bapak Ibu ya. Peta budaya itu seperti ini tampilannya. Nah ini. Tadi saya diklik peta budaya akan muncul seperti ini. Nah ini misalnya saya menuju ke Kalimantan Barat, dia akan berwarna kuning. Tuh. Nah waktu diklik, misalnya saya klik Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Ini untuk referensi Bapak Ibu, kalau misalnya ada materi-materi yang berhubungan dengan peta budaya, adat istiadat dan sebagainya. Nah ini tadi waktu saya klik Jawa Tengah yang muncul seperti ini, komunitas adat Samin. Tuh, jadi ini tinggal diklik tradisi Dukderan. Klik untuk melihat konten lebih lengkap. Kalau mau mengunduh silakan login dulu, masuk dulu. Misalnya saya mau melihat ini tradisi dari Jawa Tengah tadi ya, ini ada pendahuluannya, isinya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, tanpa harus login. Tujuannya ini udah ada indikatornya juga, materinya. Ini mungkin cocok ke sosiologi ya Bapak Ibu ya, atau pelajaran apa. Terus penutup, ini ada referensi. Jadi sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam memberi materi kepada anak-anak baik secara tatap maya langsung maupun kita memberi link kepada mereka. Ya, jadi itu tadi tentang peta budaya ya Bapak Ibu. Peta budaya. Sekarang kita lanjut di fitur pendukung lainnya, yaitu ini buku sekolah elektronik. Ini sama seperti buku yang ada di perpustakaan. Jadi kalau misalnya anak-anak belum punya buku yang dari perpustakaan yang kita beli dari kementerian, nah bisa diklik di sini Bapak Ibu. Ini ada bukunya di dalam. Saya tidak klik di sini, kita cepat aja. Saya lompat ke wahana jelajah angkasa. Ini untuk geografi, astronomi, nah itu bisa. Nah, jelajah luar angkasa ini terhubung dengan planetarium Bosca yang ada di Bandung. Cuma ini kan bersifatnya mini, jadi mau menyampaikan apa atau memberi apa tentang anak, misalnya kita tentang planet ya Bapak Ibu ya. Ini planet Mars. Ya, bisa kita geser-geser seperti itu. Nanti tinggal kita cari di pencarian panorama. Misalnya tentang Apollo 12. Nah, ini seperti ini gitu. Jadi bisa langsung dilihat oleh anak-anak.
atau kita mau cari tentang materi yang lain, misalnya ada banyak ya Bapak Ibu ya, ini tentang bumi. Nah, itu bisa dilihat di sini di aplikasi di rumah belajar pada fitur tambahan yaitu fitur pendukung yaitu wahana jelajah angkasa. Itu tentang fitur tambahan. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini bisa ada literasinya di sini, karya bahasa dan sastra. Jadi di sini hasil karya anak-anak, hasil karya siswa kita bisa kita upload, atau hasil karya Bapak Ibu guru bisa kita upload di sini dalam bentuk tulisannya. Ini e-book Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa untuk jadi materi literasi untuk anak-anak, untuk murid kita. Misalnya contoh ini saya buka tentang Lutung Kasarung. Nah, lihat konten bahasa ini tentang Lutung Kasarung. Jadi isinya bisa berbentuk prosa. Di dalam karya bahasa sastra ini ada prosa, ada puisi. Nah, ini kita lihat ini prosa ya tentang Lutung Kasarung. Saya buka di sini. Wow, error. Kita cari yang lainnya. Jadi dia nanti dalam bentuk buku Bapak Ibu, dia langsung terbuka seperti itu. Ya, error Bapak Ibu. Oke, nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Itu tadi tentang karya sastra dan bahasa. Nah, sumber pendukung lainnya itu pengembangan profesi. Ini pembatik Bapak Ibu ya yang saya ikuti, dan beberapa teman-teman juga ada yang mengikuti, cuman mereka tidak lanjut, bukan karena tidak lulus Bapak Ibu, teman-teman lulus tapi mungkin karena kesibukan tidak lanjut. Ini nanti tentang pembatik ada di sini kalau mau ikut pelatihan pembatik. Jadi di pelatihan pembatik itu jujur saya bersyukur banget Bapak Ibu, karena akhirnya saya bisa tahu cara bikin video, cara bikin konten, itu kita diajarkan di dalam seperti itu. Yang video saya kemarin tentang e-learning itu termasuk saya belajar dari sini juga, dari kegiatan pembatik gimana caranya, apa yang harus saya install. Ya, jadi saya belajar dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang terakhir di fitur pendukung itu adalah EduGame. EduGame ini isinya game Bapak Ibu, cuma mungkin kalau untuk anak SMA kurang begitu pas, tapi kalau dipas-paskan sih pas-pas aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ada game yang bisa dimainkan di dalam. Misalnya sebelum belajar mau main dulu, mau ajak anak-anak dulu, misalnya 10 menit untuk refresh, boleh masuk ke sini. Ya, jadi itu Bapak Ibu tentang rumah belajar yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya, dan jika saya bisa saya akan bantu. Semoga harapan dari kementerian adalah kita bisa menggunakan rumah belajar ini sebagai salah satu referensi kita di dalam pembelajaran, atau kita masukkan ke dalam RPP kita Bapak Ibu ya. Jadi itu pelajaran agama Islam juga ada Pak Saeb kelas 10, soal-soalnya ada, PJOK juga ada. Jadi itu aja. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Terima kasih, saya serahkan ke Bu Ambar. Ya, terima kasih Bu Hersi atas informasinya, bagaimana mempermudah kita sebagai guru menambah wawasan media pembelajaran di masa pandemi ini. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, apa nanti saja ya? Kita lanjut aja dulu dengan sesi berikutnya, di mana Pak Damri akan menjelaskan tentang pertama persiapan hasil evaluasi PTS kita kemarin, kemudian persiapan pembagian rapor tengah semester, serta apa dan bagaimana bahan supervisi yang kemarin di-share oleh Bapak, sumbernya dari Pak Manuri. Kepada Bapak Damri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Bapak Ibu Guru, mungkin kita tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan mungkin kepada Bu Hersi atau kepada Damri, dipersilakan Bapak Ibu.
Ya Pak Saib. Pak Saib. Iya Pak Saib, Pak Saib. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damri, pertama saya berduka cita Bapak Damri ya. Mudah-mudahan orang tuanya, ayahandanya yang beri dosanya diterima segala amal ibadah. Amin. Ya. Yang pertama, saya merespon dari apa yang disampaikan Bu Hersi. Ini yang sangat luar biasa menurut saya. Memang kita sudah punya Google Classroom dan sebagainya, tapi saya lihat bahwa rumah belajar ini kayaknya lebih lebih lengkap. Dan saya usulkan ini kayaknya perlu nih, apalagi kalau kita masih BDR, kita nggak tahu sampai kapan BDR ini. Memang kita udah punya Google Classroom, tapi tidak selengkap ini. Di rumah belajar ini kayaknya segala-galanya ada, sampai-sampai ada laboratorium maya segala macam ya. Itu makanya saya usulkan begini, terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Bagaimana anak bisa mengaplikasikan ini? Saya kira nanti harus ada pelatihan dan petunjuk penggunaannya secara teknis buat anak-anak secara serentak, atau mungkin bisa per paralel, misalnya untuk kelas 10, kelas 11, terus kelas 12. Idealnya memang wali kelas yang menyampaikan, tapi kan kayak saya ini kayaknya belum menguasai. Nah, tentunya saya usul nih ke sekolah melalui Bu Hersi. Bu Hersi barangkali ini ya difasilitasi untuk mengadakan training singkat untuk anak-anak. Pertama mungkin kelas 10 dulu, lalu kelas 12, lalu kelas 11 dan seterusnya. Nah, tentu saja ini dengan gurunya juga, yang sampai ketinggalan gitu. Nah, itu usulan saya. Jadi Bu Hersi kayaknya ini perlu juga nih tugas ya untuk mentraining anak-anak nih, supaya anak-anak bisa menggunakan secara maksimal rumah belajar ini. Saya kayaknya optimis nih lihat rumah belajar ini bisa membantu anak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Setelah BDR ini hampir 7 bulan ya. Kula, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya mendukung apa yang dikatakan Pak Saib itu. Ya, jadi sangat penting yang disosialisasikan oleh Bu Hersi ini bukan hanya buat siswa, tapi buat guru, terutama saya harus tahu juga itu kelihatannya. Kemudian yang berikutnya juga saya mendukung juga usulan Pak Saib tentang kehadiran. Silakan siapa Bu Hersi dulu, Pak Damri atau Pak Tamri dulu. Bu Hersi. Saya dulu. Ya. Silakan Pak Damri. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Pak Ambar. Terima kasih Pak Haji Syakudin, Pak Amrullah untuk usulan BDR tadi yang disampaikan rumah belajar, nanti bersihkan lebih jelaskan. Saya juga setuju Pak, karena ingin belajar juga, karena itu cukup lengkap menurut saya. Yang kedua, mengenai kelas paralel. Ya, Bu Hersi mau ditambahkan masalah belajar, rumah belajar. Terima kasih Bu Ambar, terima kasih juga untuk masukannya Pak Saib dan Pak Amrullah. Saya juga boleh Bapak Ibu, kalau kita mau melibatkan siswa nanti boleh saya ada waktu saya kasih pelatihan ke mereka. Misalnya contoh Bu Eni, di kelas Bu Eni mungkin mau pakai laboratorium maya, nanti sebelum memakai laboratorium maya saya sosialisasikan dulu ke kelasnya di jam mata pelajarannya, misalnya seperti itu. Boleh nanti kita koordinasi di tim manajemen untuk teknisnya bagaimana, seperti apa. Itu aja. Terima kasih Bu Ambar. Ya, mungkin harus ada pelatihan khusus dulu ya buat guru-guru ya. Iya, bisa juga. Guru menguasai.
Bapak Ibu jangan lupa itu di grup guru ada daftar hadir, tolong diisi karena ini menyangkut untuk membantu teman kita Bu Hersi sebagai aplikasi pembelajaran. Pak Tamrin mungkin Anda mau ditambahkan, Pak Tamrin silakan. Ya, baik, terima kasih. Menanggapi Pak Amrullah tadi, tentu secara kedinasan. Ada teman-teman yang lain mengingat kita waktu sudah 3 menit lagi, jam 3. Kalau sudah tidak ada, akan kita tutup. Terima kasih Bu Ambar. Ayo Bapak silakan. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah selama 2 jam ya kita berkumpul di virtual ini. Ini keluar. Terima kasih masukannya yang sudah luar biasa untuk kemajuan SMA Negeri 108 ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup rapat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita akan kembali ke rapat-rapat berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.